Perkenalkan, nama saya Nur Azura Febriana Harahap dengan NIM 243307611108. Saya dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Operasi dan Produksi Kelapa Sawit. Video ini menjelaskan tentang proses pengolahan di pabrik kelapa sawit berbasis surat. Nah, kalian tahu nggak apa itu surat? Nah, bukan surat yang itu ya, tapi fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Mari kita simak videonya ya. Setelah tandan buah segar atau TBS dipanen dari kebun, buah sawit akan dibawa ke pabrik kelapa sawit untuk diolah menjadi crude palm oil atau CPO dan inti sawit atau kernel. Proses pertama dimulai di stasiun penerimaan buah. Truk pengangkut TBS terlebih dahulu masuk ke jembatan timbang atau weight bridge untuk mengetahui berat bruto kendaraan. Setelah proses bongkar muatan, kendaraan ditimbang kembali untuk memperoleh berat bersih tandan buah segar. Selanjutnya dilakukan sortasi buah untuk mengecek kualitas TBS berdasarkan tingkat kematangan, jumlah brondolan, buah mentah, buah busuk, tangkai panjang, serta keberadaan sampah seperti pasir dan batu. Tahap ini sangat penting karena kualitas bahan baku sangat menentukan kualitas minyak sawit yang dihasilkan. Setelah lolos pemeriksaan, buah dimasukkan ke dalam loading ram. Dari loading ram, buah dimasukkan ke dalam lori rebusan atau sterilizer menggunakan transfer carriage. TBS kemudian direbus menggunakan uap panas bertekanan sekitar 2,8 hingga 3 bar dengan suhu kurang lebih 130–145 derajat Celcius selama sekitar 85 hingga 90 menit, tergantung kapasitas pabrik. Perebusan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menghentikan aktivitas enzim lipas agar kadar asam lemak bebas tidak meningkat, melunakkan mesokarp atau daging buah, mempermudah pelepasan buah dari tandannya, serta membantu proses pemecahan biji nantinya. Setelah selesai direbus, buah sawit masuk ke mesin crusher atau drum bantingan. Di dalam alat ini, tandan diputar sehingga buah terlepas dari tandannya akibat benturan. Hasil dari proses ini terbagi menjadi dua, yaitu buah lepas atau loose fruit yang akan diproses lebih lanjut. Buah sawit yang sudah terlepas kemudian masuk ke digester. Pada tahap ini, buah dipanaskan dan diaduk menggunakan pisau pengaduk sambil dihancurkan. Tujuan proses digesting adalah menghancurkan jaringan daging buah agar minyak mudah keluar saat pengepresan, sekaligus memisahkan sebagian serat dari biji sawit. Buah yang telah dilumatkan selanjutnya masuk ke mesin screw press. Di sini dilakukan pengepresan dengan tekanan tinggi untuk memisahkan minyak kasar dari ampas berupa serat dan nut atau biji sawit. Hasil pengepresan berupa minyak kasar atau crude oil yang masih bercampur air dan kotoran. Sedangkan ampas press akan diproses lebih lanjut untuk pemisahan inti sawit. Minyak hasil pengepresan belum sepenuhnya bersih karena masih bercampur dengan air, lumpur, dan serat halus. Karena itu, dilakukan proses klarifikasi untuk memisahkan minyak dari berbagai kotoran tersebut. Melalui proses pemurnian ini, dihasilkan minyak sawit mentah atau CPO dengan kualitas yang lebih baik. Tahapan ini menunjukkan prinsip unggul karena kualitas produk akhir sangat ditentukan oleh kebersihan dan efektivitas proses pemurnian. Selain menghasilkan minyak sawit mentah, pabrik juga memanfaatkan biji sawit untuk menghasilkan inti sawit atau kernel. Biji sawit dipisahkan dari cangkangnya, lalu diolah lebih lanjut menjadi minyak inti sawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh bagian kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga meningkatkan efisiensi produksi.
Stasiun boiler yang berfungsi menghasilkan uap panas atau steam sebagai sumber energi utama pabrik. Uap dari boiler digunakan untuk proses perebusan di sterilizer dan membantu mengoperasikan turbin pembangkit tenaga. Menariknya, bahan bakar boiler berasal dari limbah sawit seperti fiber dan cangkang, sehingga limbah dapat dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan. Setelah melalui berbagai tahapan pengolahan, minyak kelapa sawit atau CPO kemudian masuk ke stasiun penimbunan untuk disimpan, sementara di dalam tangki timbun sebelum didistribusikan. Pada tahap ini, kualitas minyak tetap dijaga dengan pengaturan suhu tertentu agar minyak tidak membeku dan tetap memenuhi standar mutu. Selain menghasilkan minyak sawit, pabrik kelapa sawit juga menghasilkan limbah cair yang dikenal sebagai POMI atau palm oil meal effluent. Karena memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, limbah ini tidak dapat langsung dibuang ke lingkungan. Oleh karena itu, POMI terlebih dahulu diolah melalui beberapa kolam pengolahan untuk menurunkan kadar pencemar sebelum aman dibuang atau dimanfaatkan kembali. Di beberapa pabrik, limbah cair POMI juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber biogas atau diaplikasikan ke lahan sebagai pupuk cair, sehingga membantu mengurangi dampak lingkungan dan mendukung pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Jadi, proses pengolahan di pabrik kelapa sawit bukan hanya soal menghasilkan minyak, tetapi juga bagaimana menjaga kualitas, mempercepat proses, merespon kendala operasional, melakukan pencatatan yang jelas, serta tetap memperhatikan lingkungan. Semua ini menjadi bagian penting agar industri kelapa sawit dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip FWRAB fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan, proses pengolahan di pabrik kelapa sawit dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kualitas serta keberlanjutan lingkungan.